Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo suster, Hai. selamat juga. datang di podcast kita di studio yang baru. Wow. Ini baru aja jadi suster. Wow, luar biasa. Iya. Cepat Suster, sekali. Ya, suster, ini mau perkenalan dulu. Saya juga belum kenal ini dengan suster-susternya ini. Boleh dikenalkan? Apa saya dulu ya yang mengenal diri? Iya. Saya Sandi. Saya di podcast Sego ini sebenarnya bagian kamera. Cuma lagi hostnya berhalangan, jadi saya jadi host ketiga. Wah, serbaguna ya. Iya, kebetulan aja suster, soalnya nggak ada lagi orangnya. Mau dimulai dari mana dulu, terserah suster. Ya, suster. Nama saya Suster Agnes Rina. Saya berasal dari paroki Santo Yosef Mojokerto dulunya, tapi sekarang Santa Monica. Oh, kok sama suster? Tapi saya nggak tahu. Santa Monica. Ya, Santa Kalau Monica. suster yang ini? Saya Suster Lucia, juga berasal dari paroki Santa Monica. Oh, sama-sama Santa Monica juga suster ya? Iya. Berarti banyak ini suster dari Krian ya? Iya. Suster ini dari kongregasi mana? Dari SSPS. SSPS. Iya. Kalau suster? Sama dari SSPS juga. SSPS juga, oh gitu ya. Mau tahu singkatannya SSPS? SSPS. Servarum Spiritus Sancti. Artinya? Suster Misi Abdi Roh Kudus. Oh gitu. Kalau suster SSPS itu ini suster kerja apa? Itu penugasannya di mana? Kami internasional karena kongregasi internasional ya. Oh gitu. Internasional berarti kalau Romo itu sama kayak Ya. SVD. SVD. Ya, SVD. Kami satu pendiri. Oh sama-sama SVD Iya. pendirinya. Oh gitu. Santo Arnoldus Jansen pendirinya. Oh gitu ya. Ini bisa diceritakan dulu suster. Waktu di Krian di gereja Kebangkitan Kristus dulu ya suster. Iya betul. Nah itu gimana kehidupan menggerejanya sebelum menjadi suster? Apa Oke. dulu mudika dulu atau gimana gitu? Baik. Nah, dari suster. Apa? Suster Jawa dulu. Saya dulu ya. Ya. Oke halo. baik. Ya pada saat sebagai muda-mudi ya dulu ya di gereja Kebangkitan Krian di stasi ya dulu stasi Kebangkitan Krian itu ya sebagai muda-mudi lumayanlah saya cukup aktif waktu itu ya. Jadi ikut ambil bagian dalam kepengurusan di Dewan Stasi maupun di muda-mudi. Oh, gitu. Jadi kemudian aktif juga dalam lingkungan ya. Jadi meskipun hujan saya selalu hadir. Latihan kur juga ikut. Lingkungan apa dulu suster? Margareta, Magersari dulu. Saya Oh. kos di Jagalan. Jagalan Loh, rumah 2. saya juga jagalan suster. Nah, itu Tapi dia. saya kok nggak pernah kelihatan. Karena saya di sana kamu belum lahir. Oh iya. Terus lanjut suster. Ya, baik. Kur tadi sampai kur. Ya, saya juga aktif di kur ya. Jadi baik kur mudika maupun kur yang umum lah, kur umum. Kemudian kegiatan mudika itu juga lumayan aktif. Jadi kemana saja juga ikut. Jadi ya bersama teman-teman waktu itu sangat aktif juga dalam kehidupan menggereja bersama ibu-ibu ya yang seperti menghitung kolekte setelah misa. Oh, ya, itu itu. juga ikut ambil bagian. Sampai sekarang masih ada ya tradisinya suster. Ya, lalu ini mendampingi adik-adik sekolah minggu itu juga ikut ambil bagian. Oh, iya. Jadi lumayan. Kalau suster gimana? Eh, Dulu kehidupan? waktu saya SMA dulu di depan gereja itu, saya aktifnya cuma doa lingkungan saja, tapi saya aktif bekerja ini di RKZ. Sebelum masuk suster itu saya bekerja dulu di RKZ selama 10 tahun. 10 Saya tahun. aktif di Legio Maria RKZ dan saat itu Legio Maria RKZ menjadi legio orang muda dan jadi percontohan di Surabaya. Dan kegiatannya juga lumayan banyak, ada kunjungan orang sakit, mengisi kur di RKZ juga, doa lingkungan aktif.
banyak juga Kalau saya di kegiatannya. Krian dulu ikut lingkungan mana suster? Sama. Sama juga Ya. Nutrisari. Ya. Ini susternya seangkatan atau beda jauh? Beda jauh. Beda jauh. Beda jauh. Iya. Kalau suster ini sudah berapa lama menjadi suster? Saya sudah masuk ya sekarang 25 tahun hidup membiara. Sudah 25 tahun. Jadi sudah 25 tahun hidup membiara. Sedangkan Suster Rina Suster Rina Saya masuk tahun 2011, jadi 11 tahun. Baru kaul kekal 2 Juli kemarin. kaul kekal itu apa suster? Saya nggak tahu kalau suster. Kaul kekal itu sudah menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan ya, dan kalau menikah kan ada cincinnya. Saya kemarin menerima cincin itu dari. Berarti resminya menjadi suster itu baru kemarin itu atau gimana? Kami memang ada tahapan-tahapan ya sebelum masuk, jadi aspiran, postulan, novisiat. Setelah itu masa juniorat. Juniorat ini berkaul sementara, dan saya kaul ke-7 baru kaul kekal. Gitu. Gitu. Kalau Suster Rina dulu ceritanya awal kok bisa sih milih masuk menjadi suster gitu? Coba diceritakan suster. Saya waktu kecil nggak ada keinginan untuk menjadi suster. Bagi saya menjadi suster itu adalah membuang waktu. Tapi seiring waktu malah hati saya ditangkap sendiri sama Yesus ketika saya bekerja sebelum kerja di RKZ ya. Itu saya di Shalom dulu. Di Shalom kan kepunyaannya SSPS di rumah retret. Jadi saya merasakan damai dan sukacita di situ. Saya tidak menemukan di tempat kerja lain. Ketika waktu di Surabaya, saya 2 bulan itu menangis terus karena ingin kembali ke Shalom. Tapi orang tua menegaskan dicoba dulu. Akhirnya sampai 10 tahun. Ketika waktu masuk RKZ, waktu awal itu, saya ingin menjadi suster. Saat itu ada suster Yohana SSPS yang SDM. Dan saya ingin menjadi suster seperti itu, tapi selang waktu bekerja itu selama 10 tahun naik turun. Pengen masuk enggak. Dan saya tidak tertarik waktu itu menjadi suster SSPS karena saya sudah bekerja sama selama 10 tahun. Dan waktu itu saya ingin di mana itu Karmel. Putri Karmel. Saya sering retret di sana. Terus ini lagi PPYK, Putri-Putri Yesus Kristus, tapi belum serak ke sana. Terus waktu sebelum masuk saya sempat menginap beberapa hari di Karmelites di Batu. Dan saat itu saya masih bingung apakah di terapis atau di aktif. Dan saya waktu itu masih aktif di kegiatan sebelum masuk ya. Nanti kalau tiba-tiba saya langsung masuk ke kontemplatif, saya nanti takutnya tidak kuat di situ. Jadi saya masuk pilih yang aktif saja. Tapi yang aktif saya bingung yang mana. Ketika saya dinas sore pulang jam 9, saya menemui seorang suster SSPS. Dan ketika itu saya disuruh berdoa kepada Arnoldus Jansen apakah saya masuk di sini atau tidak. Waktu ketika berdoa itu saya gembira sekali. Oh, ini mungkin jalan saya di sini. Jadi waktu itu saya juga di Legio itu juga ada teman angkatan saya yang sekarang itu namanya Suster Gali. Itu dia juga ada keinginan, dan kami waktu itu tidak saling memberitahu dia ingin kemana, saya ingin kemana, kami saling memberi waktu untuk berpikir. Dan ketika hari Minggu sama-sama memberitahu saya ingin masuk SSPS. Loh, saya juga masuk SSPS terus. Sudah sehati berarti ya. Sudah sehati. Jadi kami sudah membayangkan nanti belanja bersama. Dan saat itu menjadi senang sekali. Karena ada temannya tadi, jadi juga nambah semangat ya. Oh gitu. teman Legio ya. Teman Legio. Berarti bisa dibilang suster ini gara-gara RKZ juga atau ya gara-gara Tuhan kerja membentuk ya sebelum itu di Shalom itu yang
ada apa ya, kedamaian itu yang tidak pernah saya rasakan di tempat lain. Nah, ada kedamaian di situ saya mencari. Memang kedamaian itu tidak dirasakan, tidak dicari ya, tapi ada di dalam hati. Ada sendiri ya. Kalau untuk suster? Wah, luar biasa ya. Iya. Oke, kalau saya dulu waktu kecil itu ayah kan anggota ABRI ya. Ya. Jadi setiap 2 tahun kami itu pindah kota. Jadi setiap pindah kota itu kami punya ini apa? Bapak sebentar. Ibu melahirkan. Jadi pada saat di Madiun lahir kakak, lalu di Surabaya lahir saya, kemudian di Bojonegoro lahir adik yang ketiga, kemudian di Gresik adik yang keempat. Jadi setiap kota beda ya. Nah, itu peristiwa di situ ini membuat saya menapaki jejak, sehingga saya sangat yakin bahwa Tuhan itu menempatkan saya pada SSPS. Namun belum sampai di situ. Pada saat saya kecil masih tinggal di Sidoarjo waktu itu ya. Setiap minggu itu bapak mesti mengajak pergi ke gereja di Surabaya gerejanya. Nah, setelah dari gereja itu mesti mampir di Bonbin. Iya, sehingga kalau hari Minggu pasti ke gereja lalu Bonbin. Setiap minggu, Sus? Iya, pada saat itu. Lalu pada saat pindah ke Kedamaian, ke Gresik, kami sudah tidak pergi ke gereja lagi karena jauh dari kota. Kalau dulu Kedamaian dengan Krian itu sangat jauh. Jadi, sekarang juga jauh, Sus, masihan. Tapi ya lumayan lah, ya, karena bisa ditempuh dengan kendaraan, banyak kendaraan, ya, jalannya sudah transportasinya bagus, yang itu betul, sudah mulus, ada angkot ya, enggak angkot, angdes, angkutan pedesaan. Oh iya. Dulu tidak ada, dulu hanya kendaraan yang muat materialan itu saja. Sehingga kami kalau ke gereja itu Natal dan Paskah, itu pun kami harus menginap di salah satu warga Krian supaya kami dapat ikut misa paginya begitu. Jadi malam sekalian paginya. Jadi begitu. Tetapi kami pada saat kecil, pada saat ke gereja itu kami bertemu dengan suster Belanda nampaknya karena tinggi besar. Jadi pada saat itu kami kecil-kecil ini keluar gereja, kemudian ketemu suster itu. Setelah dari gereja itu kemudian dikasih permen kecil begitu saja. Kami senang sekali dengan permen kecil itu. Kemudian sampai di rumah kami ini membuat itu misa-misan begitu ya. Misa-misan ya. Misa sendiri gitu. Seperti ada romo, kemudian ada misdinar begitu. Tetapi katanya ibu, tidak boleh karena yang misa itu adalah romo. Kalau ini ya, kalau perempuan nggak bisa. Lalu saya ingat suster itu, kalau begitu saya ingin jadi suster itu. Tetapi ibu bilang, ya kalau ingin menjadi suster harus belajar yang baik, sekolah dulu begitu. Kemudian ternyata pada saat saya bertumbuh ya remaja, keinginan itu menghilang. Kemudian pada saat saya SMA muncul kembali. SMA saya ada di Gresik dan juga aktif dalam apa itu namanya Mudika. Lalu juga ini ada karena kami banyak dari sekolah ini ya, ada sekolah negeri, ada sekolah swasta, jadi gabungan orang Mudikanya itu banyak siswa Kristen dan Katolik itu bergabung jadi satu. Ya, kemudian ada organisasi yang bukan Mudika, siswa yang Katolik saja. Di situ juga saya juga cukup aktif. Ya senang sekali sih, bersyukur bisa aktif pada waktu itu. Kemudian pada saat itu
tidak terlalu muncul ya keinginan untuk menjadi suster. Tapi setelah lulus dari SMA saya ya sedikit mengambil kursus sedikit. Nah disitulah saya timbul kembali untuk menjadi suster. Kemudian saya bekerja. Kemudian setelah memegang uang tidak lagi kepingin jadi suster. Maunya sih pada saat itu saya bekerja di Pakerin. Tahu toh Pakerin? Pabrik Kertas Indonesia. Saya inginnya bekerja 2 tahun saja. Setelah 2 tahun ternyata masih ingin bekerja lagi. Akhirnya sampai 6 tahun saya bekerja di sana. Lalu saya pada saat hari Minggu, kemudian ya setelah biasanya saya pulang terakhir juga ya. Jadi semua sudah pulang, saya masih ikut sana sini, ikut seakan-akan menyibukkan diri begitu ya. Saya tidak tahu waktu itu kenapa saya kok ya begitu ya. Senang sekali di gereja, ya sibuk sana sini. Kemudian ternyata ada Suster Elfrida. Jadi Suster Elfrida itu dari paroki yang sama. Keren juga. Dari paroki Santa Monica dulu stasi kebangkitan itu. Kemudian menyapa, Mbak Lucy, katanya mau jadi suster, kapan masuk? Kami tunggu loh. Ayo kapan main ke Blitar? Karena waktu itu Suster Elfrida bertugas di Blitar. Akhirnya saya ini ternyata memantik juga keinginan saya ya untuk muncul kembali. Lalu akhirnya saya mencari waktu untuk bermain ke sana. Saya mengajak anaknya Pak Sesmadi, katekis itu yang nomor 1 itu untuk pergi ke sana mengunjungi Suster Elfrida. Saya 3 hari di sana. Kemudian ya pada saat mengikuti ibadat pagi bersama, itu pagi-pagi ada Veni Creator ya. Setiap pagi para suster mendoakan Veni Creator, menyanyi Veni Creator. Rasanya saya sangat tersentuh ya, saya sangat rasanya bagaimana gitu loh, senang sekali. Ada sesuatu yang beda, yang lain begitu ya. Setelah ibadat pagi kemudian dilanjutkan dengan misa. Misanya pada waktu itu kita berjalan bersama-sama pergi ke gereja. Kemudian setelah beberapa hari di sana, kemudian diberitahu kalau ingin masuk suster, ada pertemuan di Surabaya bersama Suster Maria Justina SSPS. Di sana bulan sekali di minggu keempat itu ada pertemuan calon, entah nanti mau masuk SSPS, mau masuk kemana boleh, bahkan ada cowoknya juga ya, cowoknya juga diarahkan mau masuk kemana itu boleh. Dan cewek memang mayoritas dan memang lebih banyak. Akhirnya saya mengikuti pertemuan itu rutin. Pada saat bulan Agustus itu diumumkan barang siapa yang ingin masuk suster SSPS bulan depan itu sudah waktunya untuk memasukkan lamaran. Siapa yang berminat silahkan memasukkan lamaran. Akhirnya saya cepat-cepat memasukkan menulis formulir. Itu ya, menulis surat lamaran, kemudian mengisi formulir, kemudian minta bapak untuk menandatangani rekomendasi dari orang tua, dan puji Tuhan semuanya disupport. Lalu saya ngomong ke Pak Sis waktu itu sebagai katekis juga ya, dan Bu Mila, saya ingin pergi ke Romo untuk minta rekomendasi dari paroki. Oh iya, diantar. Aduh, mereka berdua juga mengantar ya, bahkan sekeluarga dengan putra-putrinya mengantar ke paroki Santo Yosef Mojokerto. Di sana ada Romo Albert Novena SVD dan Romo Anton Rosari SVD. Lalu saya diberi surat rekomendasi. Sepertinya mudah sekali ya, saya tidak ada tantangan ya. Saya didukung, orang tua mendukung, kemudian dari sana mendukung. Lalu cepat-cepat saya memasukkan surat lamaran itu pada saat pertemuan berikutnya, dengan harapan bahwa saya juga diterima. Saya ya pada saat itu juga bersyukur, dan pada saatnya
akhirnya ada jawaban bahwa saya diterima, itu juga merupakan suatu kegembiraan yang luar biasa juga pada saat diumumkan bahwa saya diterima. Saya senang sekali dan saya cepat-cepat ada ditulis di sana apa saja yang harus dibawa itu. Waduh, cepat-cepat saya mengumpulkan itu barang-barang yang harus dibawa. Packing. Iya, packing dan dengan senang, semangat luar biasa. Dan ya Bapak Ibu juga mendukung pada saat itu. Tetapi saya tidak tahu bahwa ternyata Ibu juga ada keberatan ternyata. Meskipun di luarnya mendukung, tetapi di dalamnya itu masih ada berat. Jadi kalau melihat baju saya masih ada di rumah begitu, Ibu mesti menangis sehingga baju saya itu sama Bapak disimpan di peti, kemudian dimasukkan di bawah tempat tidur supaya tidak dilihat di lemari. Dan nggak inget-inget mungkin ya Sus? Iya, mungkin ingat. Mungkin dikira hilang untuk selamanya, padahal boleh dikunjungi. Iya, begitu. Dan ya itu awalnya. Gitu, oke. Kalau di kesusteran SSPS ini proses masuknya dari sampai menjadi suster itu berapa lama, Sus? Oh ya, ini kami ada beda nih, ada perbedaan sedikit. Oh, ada perbedaan. Ya, pada saat kami itu aspiran itu masih 6 bulan, kemudian postulan 6 bulan, lalu kami masuk novisiat 2 tahun. Jadi novis 1 dan novis 2, lalu kami proses pertama, proses pertama setelah novis itu ya. Kemudian jadi kalau proses pertama, profesi pertama, kaul pertama bersama ya, sampai dengan minimum kaul ke-6 itu biasanya sudah kaul kekal. Tetapi bisa juga maksimum sampai 9 tahun baru kaul kekal juga bisa. Jadi mungkin karena studi itu bisa ditunda, dari yang bersangkutan bisa minta permohonan untuk misalnya ditunda untuk 2 tahun karena masih studi. Jadi bisa seperti itu. Jadi mungkin Suster Rina juga bisa menyampaikan pengalamannya karena ada sedikit beda berapa tahun. Beda. Iya. Suster Rina? Kalau saya aspiran 6 bulan. 6 bulan. Postulannya 1,5 tahun. 2 tahun berarti sudah. 2 tahun. Terus novisiatnya 2 tahun. 4. Terus kaul Juniorat itu saya 7 tahun ini. Terus 11 tahun. 11 tahun. Perbedaannya tadi berarti dari kenapanya, Sus? Aspiran saja, aspiran dan postulan. Jadi pre-novis istilahnya sekarang. Jadi kalau dulu 6 bulan, kemudian saat ini itu regulasinya sudah berubah berarti. Karena menyesuaikan situasi saat ini ya. Oke. Terus ini Sus, saya mau tanya, kehidupan membiaranya itu gimana? Apa ada pengalaman yang menarik atau yang menantang atau sedih atau gimana kehidupan membiaranya? Siapa nih dulu? Silakan dulu yang jawab. Saya dulu ya. Iya. Oke, baik. Ya, sama seperti kita ya. Ya ada suka, ada duka. Tetapi ya saya merasa bahwa sukanya itu lebih banyak ya. Sukanya lebih banyak. Ya, duka ada sih ya, kadang-kadang kita ini gesekan ya dari diri sendiri ya, karena mungkin kita memiliki need yang sama. Kemudian ya kadang-kadang kita ada sedikit miskomunikasi. Tetapi bersyukur bahwa dalam SSPS kami dalam komunitas itu ada paling tidak itu 4 kali dalam 1 tahun itu kami ada pembaharuan komunitas, sehingga jika ada miskomunikasi, ada sedikit gesekan, kita bisa saling meminta maaf. Tetapi ya tidak jauh-jauh amat sih. Kalau biasanya kalau memang salah ya langsung minta maaf ya maaf. Tapi yang lebih supaya lebih bersama-sama, biasanya kami kumpul bersama-sama, berdoa bersama, kemudian saling meminta maaf, itu dalam namanya pembaharuan komunitas. Sehingga kita merasa sungguh-sungguh dibaharui, senang ya, seperti pada saat pengakuan dosa itu kan ada rasa, ada kebersamaan, persaudarian, itu sungguh-sungguh
nyata begitu loh, senang begitu loh ya. Itu. Itunya Sus, kalau apa yang menantang dalam kehidupan membiara itu Ya. apa Sus? Yang menantang itu ya kadang-kadang diri kita sendiri ya, maunya itu mau gue ini seperti ini, tetapi kan nggak boleh, nggak bisa, karena saya kan harus ini menghidupi kaul-kaul saya, ada kaul ketaatan, ada kaul kemiskinan ya, kaul kemurnian, seperti itu. Misalnya kalau saya mau pergi pulang misalnya kan nggak bisa seenaknya, kan ada waktunya. Terus kemudian kan saya juga harus izin pergi kemana-mana, memberitahu pemimpin seperti itu. Sama seperti sekolah asrama gitu berarti Sus ya? Iya. Di asrama gitu. Tetapi kan ya karena menghidupi kaulnya itu karena ada kaul yaitu tadi ketaatan, kemiskinan, kemurnian itu lebih kuat, jadi menyadari itulah sehingga bukan lagi suatu keharusan ya karena itu merupakan suatu kebebasan sehingga saya mau menghidupi kaul-kaul saya, maka saya mau hidup seperti ini dengan menghidupi kaul-kaul itu seperti itu. Kalau Susterina gimana kehidupan membiaranya? Yang menantang dulu ya. Ya. Ini saya dulu disuruh makan apa itu keripik jangkrik. Keripik jangkrik? Iya, kelihatannya menakutkan keripik jangkrik, tapi saat itu pemimpin saya, diambilkan sendiri atau makan. Kami kan suster ini misionaris, harus bisa makan apa saja. Saya dalam hati, pengen nangis karena lihat wajahnya aja menakutkan, ini binatang kok dimakan. Serangga kan? Iya. Terus ternyata, enak juga ternyata. Suster saya mau lagi. Susternya, oh ya. Tapi besoknya, suster besok saya mau makan ular. Ini, waduh, ini enggak saya enggak ngizinkan kamu makan ular. Itu yang awal menantang itu dari segi makanannya. Tapi lambat laun saya juga bisa makan apa saja yang disajikan. Itu terus yang komunitas ini dari aspiran postulan ini kami 3 orang itu kami sering bertengkar tapi berdamai ini yang membentuk bahwa kami dari Jawa semua ya waktu itu, tapi kami melihat bahwa kami itu bersaudara satu tujuan, jadi melihat bahwa kami itu seperjalanan, jadi kami ya ini teman kebersamaan harus dijaga dan kita juga harus menyadari apa itu tujuan kita masing-masing supaya kita menjadi suster yang baik. Dan kehidupan komunitas itu seperti yang diceritakan Suster Lucia tadi ya, disaringkan tadi, itu kadang menantang tapi juga sukacitanya itu lebih banyak ketika berdoa bersama, bersharing, itu menjadi kekuatan untuk menjadi semangat lagi mengikuti Tuhan gitu. Nah, ini saya penasaran dengan makan jangkrik tadi ya, Yesus ya. Berarti selain makan jangkrik itu apa lagi Sus? Yang aneh-aneh, yang nggak umum lah. Jangkrik tadi itu aneh bagi saya. Iya. Terus apa lagi juga, apa itu? Kelelawar itu? Kelelawar diapakan Sus? Ya sudah dimasak paniki namanya, kurang tahu. Dipanggang. Sudah matang seperti itu. Itu tinggal makan kami, rasanya pedas sekali, itu dari Sumatera masakannya itu. Dibakar atau digoreng atau dibakar sepertinya. Kelelawar, jangkrik, terus apa lagi Sus? Pasti masih banyak ini. Monyet. Ya, itu waktu di Pangkal Pinang. Itu disuruh mengincip, aduh kasihan sekali, tapi ya harus mengikuti situasi di sana. Makan monyet. Loh, itu tinggal makan tok atau ikut prosesnya Sus? Kalau ikut prosesnya, ini waktu di Timor itu anjing itu ya, aduh kasihan sekali, ini anjing kesayangan, mau ditarik lehernya itu, saya bagian tugas menarik, aduh saya sendiri yang tersiksa. Setelah itu ya sudah, ini tugas saya, bahwa saya harus menarik dengan tali tapi saya tidak melihat. Setelah itu saya disuruh ngincipi, aduh saya nggak bisa, cuma 1 potong saja.
Setelah itu ya dibawa ke SPD untuk kami makan bersama. Dan aduh itu yang menantang ketika hewan peliharaan yang kita jaga baik-baik harus nggak tega kan ya? Iya, nggak tega. Mesti sayang-sayang, dibesarno. Itu. Jangkrik, kelelawar, monyet, anjing. Ada lagi sus? Enggak, sudah. Kalau suster Lucy ada makanan aneh? Tidak, Tapi juga dulu juga makan itu. tidak. Oh, Beda-beda komunitas. Beda komunitas. Oh, Karena tergantung situasinya, komunitas. situasinya juga mungkin beda. Oh. Pada saat itu di pre-novis ya. Pre-novis. Saya ingin tahu tentang ini sus, kongregasi SSPS ini, terus bentuk-bentuk pelayanannya sama visi misinya. Bentuk-bentuk pelayanannya dulu, mungkin dari Suster Lucy dulu. Oh, saya dulu. Ya. Baik. Dari visi misinya, Hmm. visinya hiduplah Allah Tritunggal dalam hati kita dan dalam hati umat manusia. Itu adalah visi pendiri yang menjadi visi kami semua dan menjadi moto kami semua juga ya sebagai pengikutnya. Itu. Kemudian misinya adalah mewartakan cinta Allah Tritunggal yang menyelamatkan, gitu ya. Sehingga karyanya kami juga ada di karya kesehatan, ada karya pendidikan, ada pastoral, ya. Itu yang bentuk-bentuk pelayanannya. Iya, ada asrama juga ya. Kemudian ya karisma kami religius misionaris, sehingga kami berada di 5 benua, ada di 5 benua dan 51 negara, sehingga kami sungguh-sungguh ini ya apa itu namanya internasional. Iya, itu 5 benua apa aja sus? 5 benua: benua Asia, Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Eropa, dan benua ini apa tuh namanya? Australia. Oceania. Australia Oceania. sudah ya. Australia, Afrika, Amerika, Eropa, Asia. ya. Oceania. Antartika belum ada sus. Antartika. Sudah. Kalau Suster Rina? sama tadi sudah disebutkan pelayanannya itu di bidang apa kesehatan. Kami ada di rumah sakit RKZ, Rumah Sakit Katolik RKZ ya. Terus Margi Rahayu, klinik Budi Rahayu. Ini di Surabaya semua. Beda-beda. Oh, beda-beda. Di Blitar. Terus di pendidikan kami ada di Stikes, di apa itu Santa Agnes, SMP SMA, terus Mater Amabilis. Kami juga bergerak dalam bidang SD belum. oh iya SD Santa SD, Maria. Santa Maria Kita. TK PAUD SD. Di bidang JPIC dan pastoral kami di GPIC tentang Justice, Peace, Integration and Of Creation. Apa itu sus? Ya, ada Justice, keadilan, peace, kedamaian, dan keutuhan ciptaan. keutuhan ciptaan. Ya. Nah, ini Suster Rina dan Suster Lucy ini bisa hadir ke sini nih, kok bisa sus? Lagi ada tugas atau ada libur atau gimana? Ya, kami sedang berlibur. Libur. Iya. Liburnya barengan ya sus? Iya. Berapa lama sus liburnya? 2 minggu 2 minggu minggu. dari tanggal kemarin ya, saya sih tanggal 9. Kalau saya tanggal 4 sampai tanggal 18 nanti. Berarti kalau sudah selesai liburannya kembali ke tugas. Iya, Ya. saya kembali ke komunitas RKZ. Dan saya komunitas Provinsi Alat Surabaya. Oh gitu. Dan Kalau di komunitas itu ngapain sus? ada banyak kegiatannya dari pagi ya. Pagi ya setelah ya bersih-bersih
rapi, kami ke kapel, doa, ibadat pagi, dilanjutkan dengan misa. Setelah misa, kami kembali ke komunitas, kemudian sarapan, cepat-cepat lalu pergi ke karya masing-masing. Ada yang bertugas di rumah sakit, ada yang bertugas di sekolah. Oh, jadi komunitas itu tadi cuma jadi wadah, terus nanti berpencar ke tugasnya yang kategorial tadi. Iya, gitu. betul. Kemudian nanti sore kami doa bersama lagi. Jadi jam 6 kami berdoa bersama, adorasi, integrasi dengan ibadat ya. Jadi ibadat sore dengan adorasi, lalu jam 7 biasanya 1 jam. Lalu jam 7 makan bersama. Gitu. Kalau Suster Lucy sendiri itu penugasannya itu cuma satu bidang atau tiap hari ganti-ganti atau selama berapa itu gantinya? Ya, kami ini biasanya masing-masing suster ya memang beda-beda ya tanggung jawabnya. Saya bisa menerima 3 tanggung jawab, misalnya yang baru saya ya terima itu di radiologi, unit radiologi RKZ. Saya juga waktu itu ya yang baru saya selesaikan ini ketua yayasan Arnoldus yang mengelola RKZ. Kemudian saya juga sebagai ibu asrama gitu ya, asrama Stikes, asrama anak-anak mahasiswa. Lalu di luar itu saya juga sebagai ketua Badan Kerjasama Religius Keuskupan Surabaya. Gitu. Jadi ada double-double. Tapi saat ini saya juga selesai masa tugasnya sebagai ketua yayasan. Saya mendapatkan tugas baru sebagai sekretaris Yayasan Pendidikan di Stikes, Pendidikan Kesehatan. Lalu juga Yayasan Santo Yosef itu sebagai sekretaris juga. Bukan Mojokerto, di Santo Yosef Reina de Metz di Surabaya, yang mengelola SMP, SMA dan MA. Banyak sekali nih berarti suster sendiri. Ya, sendirian. Tapi tidak sendirian, banyak yang membantu karena kita kan tim ya. Oh, dibentuk tim. Kebetulan yang Suster Lucy penanggung jawabnya. Sekarang kan sebagai sekretaris, jadi sekretaris. tidak. Kalau di asrama ya koordinator asrama. Kalau Suster Rina? Kalau saya ini kan saya baru kaul kekal, nanti baru saya masuk kerja di fisioterapi RKZ ya, sesuai dengan profesinya. Fisioterapi itu apa Sus? Fisioterapi itu nggak apa-apa disebutkan aja Sus. Yang membantu untuk rehab medik ya, fisioterapis, dari orangnya adalah fisioterapis. Rehab medik adalah misalnya setelah operasi dilatih supaya menjadi tubuhnya sudah supaya terlatih dan kuat kembali otot-ototnya, beraktivitas seperti sedia kala. Jatuh atau kecelakaan habis jatuh kecelakaan. Oke, kemarin kan di Sego ini kan kedatangan 3 romo yang baru itu ya, 3 imam baru itu. Iya. Di tengah-tengah podcast itu nggak sengaja kayak bilang sekarang di yang masuk suster itu lagi sepi gitu Sus. Iya, bener nggak Sus? Iya, betul. Ya. Nah itu kalau menurut suster sendiri itu kenapa Sus kok bisa seperti itu? Nah ini termasuk salah satu tantangannya ya. Ada banyak kemungkinan tantangan dunia saat ini kan memang lebih menggiurkan ya, dan lebih asik gitu loh ya. Jadi kemungkinan orang kan lebih senang rame-rame bersama-sama begitu ya. Lalu untuk hidup membiara itu mungkin bagi mereka itu kurang menantang ya.
kurang menarik begitu. Itu tantangan juga bagi kami. Bagaimana kami bisa menggait mereka, bagaimana kehidupan kami, kesaksian hidup kami itu menjadi apa? Menjadi gaya tarik bagi mereka. Itu juga tantangan bagi kami. Sehingga mereka juga akhirnya ada yang tertarik untuk menjadi biarawan, biarawati atau imam. Itu juga tantangan bagi kami semua ya. Sehingga kami juga harus look back ya untuk melihat kami merefleksi diri ya. Bagaimana kami hidup dan memberi kesaksian, apakah cocok untuk mereka, apakah mereka juga cukup tertarik dengan kehidupan kami begitu. Tetapi saya percaya bahwa ya meskipun ada 2, ada 3, itu kami bersyukur masih ada dalam kongregasi SSPS yang masuk SSPS itu ya tiap tahunnya. Meskipun tidak banyak tetapi ya lumayan rutin itu. Dan saya percaya bahwa anak muda sekarang ya generasi milenial itu juga mereka juga sangat ini ya sangat aktif, tetapi mereka juga ada kerinduan untuk hidup hidup untuk mendalami spiritualitas atau religius, memperdalam religiusnya ya, begitu saya kira. Berarti sekarang juga ada upaya-upaya gitu sosial supaya menarik promosi dan lain-lain gitu. Ya, ada promosi. Promosi tidak harus promosi yang bagaimana ya. Tidak harus yang glamor, yang harus ada suatu pertunjukan. Tetapi tindakan kita sehari-hari, kesaksian kita juga merupakan suatu promosi. Tindakan sehari-hari juga merupakan suatu promosi. Ya, sikap-sikap kita itu juga merupakan promosi. Contohnya, Sus? Sikap kita dalam ya berelasi mungkin ya, berelasi dalam hidup, baik dalam hidup ya berelasi kalau kita dengan karya, dalam hidup berkarya, kalau yang mengajar misalnya dengan mahasiswa, kalau yang hidup bermasyarakat juga dalam hidup bermasyarakat juga bisa suatu promosi, termasuk yang sudah dilakukan oleh ini podcast Go. Iya. Gitu. Saya pernah berpikir itu apa enggak syarat atau regulasinya untuk menjadi suster atau romo itu susah sehingga banyak yang mundur sebelum berjuang, itu apa susah memang menjadi suster itu? Bagaimana? Kalau susah sih enggak, tergantung pada pribadinya, dia mau dibentuk apa enggak begitu. Kalau saya nambahi ini juga masyarakat sekarang kan anaknya cuma 1-2. Jadi kalau masuk 1 terus ini kan orang tua juga keberatan. Oh ya, kadang-kadang orang tuanya juga ini gitu ya. Ya, itu saya nambahi saja. Terus ya memang ini daya tarik zaman sekarang itu juga sangat luar biasa untuk hidup di zaman sekarang yang serba bebas. Saya juga percaya sama yang disaringkan Suster Lucia tadi, anak-anak muda yang zaman sekarang itu juga ada yang ini ya mencari keheningan untuk mencari kehendak Tuhan, itu yang ada mereka sampai saat ini, tapi tidak kelihatan mereka selalu ada untuk mencari keheningan. Beberapa minggu yang lalu ada yang datang ke komunitas kami. Jadi dari Jawa Tengah, mereka datang hanya ingin melihat bagaimana kehidupan para suster, begitu. Lalu misalnya kehidupan sehari-hari, mereka juga pengen lihat kerjanya di mana, bagaimana, begitu. Sama seperti Suster Lucy dulu ya juga. Iya, betul sekali. Dan itu yang menarik bagi mereka. Mungkin itu bakal-bakalnya yang jadi suster bisa ya, Sus? Kemungkinan, ya semoga saja. Ada beberapa yang ingin tinggal untuk sementara, namanya live in ya. Live in. Ya, seminggu atau 3 hari begitu. Itu kalau kerasan gitu nggak bisa terus gitu, Sus? Atau harus daftar dari awal gitu? Ya, kalau kerasan nanti ya dipersilakan untuk tinggal. Biasanya kan orang aktif juga ya yang tinggal di sana ya. Biasanya mereka juga sudah kerja. Jadi mereka juga harus
izin dari tempat kerjanya, kemudian memberitahu ke kami. Kami hanya dapat waktu izin sekian hari atau 1 minggu. Oh boleh, nggak apa-apa. Berapa hari? Mau 3 hari, mau 1 minggu, boleh, silahkan. Jadi nanti makan bersama dengan para suster, kemudian doa bersama dengan para suster. Kalau tidur bersama, tetapi ya beda kamar. Kalau kerasan ya tinggal resign gitu ya Sus ya. Iya Langsung betul masuk gitu. sekali, betul setuju. Sus, kalau ini untuk pesan dan harapan untuk muda-mudi Katolik di zaman yang sekarang ini. Nah ini dia. Dua-duanya harus dijawab ini. Oke. Suster Rina dulu. Ayo Suster Rina Ya. dulu. Kalau pesan saya untuk kaum muda, dengarkan isi hati Anda, di situ ada suara Tuhan. Dan jika Tuhan memanggil Anda, larilah kepada Tuhan. Dan jangan takut menjadi seorang misionaris. Oke, keren. Oke, jangan takut. Saya juga setuju ya. Hai kaulah muda, mari datang dan lihatlah. Jangan takut untuk memutuskan untuk menjadi imam, biarawan atau biarawati. Jika Tuhan memanggil, kemanapun kita lari, pasti akan ditemukan. Itu menurut saya dan menurut kami ya. Hampir sama berarti ya. Iya. Takut intinya. Sandi kok nggak tanya? Kami ini sama apa enggak toh? Kami ini beda enggak ya Awalnya, wajahnya? sebentar. Kayaknya hampir sama. Nah, Kenapa ini Sus? Saya nggak tahu. nggak tahu ya. Nggak tahu. Kami bersaudara. Wah, Sus, makanya dari tadi kok paroki sama. Berarti suster ini berapa bersaudara? 5 bersaudara. Saya anak kedua. Saya anak keempat. Iya, jadi anak kedua dan keempat. Yang 135 Menikah mereka. cowok atau cewek? Ada yang 1 sampai 4 ini kami cewek, yang terakhir cowok. Terakhirnya cowok. Iya. Oh, gitu, oke. Jadi yang sudah genap ini tidak menikah karena sudah genap. Sudah kenal Nomornya. Gitu ya. Oke, Sus, terima kasih sudah mau datang di podcast Sego ini. Sukses selalu untuk karya-karyanya, panggilannya, sehat selalu. Dan terima kasih, kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suster Lucia SSPS. Dan saya Suster Agnes Rina SSPS Kami dari satu keluarga, dan kongregasi yang sama, yaitu kongregasi SSPS, Suster Misi Abdi Roh Kudus. Hai kaum muda, Jangan takut menanggapi panggilan Tuhan. Mari bergabung bersama kami.